Fire! Captain, it's a hit! Get those headphones back on, Belford. Pilot, zero bubble, maintain flank speed. Berlatar di dasar Laut Barents, tepatnya di perairan Rusia, cerita akan berfokus kepada kapal selam Amerika Serikat bernama Tanpa Bay yang sedang menjalankan misi berupa mengikuti kapal selam Rusia, di mana ketika sedang melakukan misi tersebut, tiba-tiba di sisi lain kemudian film berpindah ke Pusat Komando Militer Nasional Pentagon dan akan diperkenalkan kepada Laksamana muda bernama John Fix. Di sana, ia baru sadar jika telah kehilangan sinyal dengan kapal selam Tanpa Bay selama 2 jam. Sehingga sang Laksamana segera melapor ke atasannya yang bernama Charles. Dan mereka berencana untuk mengerahkan kapal selam USS Arkansas. Akan tetapi karena kapal selam Arkansas tidak memiliki kapten, maka dari itu Fix menyarankan agar merekrut komandan berpengalaman bernama Joe Glass. Sehingga tanpa berpikir panjang, mereka langsung mengirim helikopter untuk menjemput sang komandan yang saat itu sedang berburu di pegunungan Skotlandia. Singkat cerita, sampailah Joe di dermaga Amerika Serikat, di mana seorang sersan bernama Shaw Bryan mulai memberikan surat perintah khusus dengan memintanya untuk menjadi kapten dari unit kapal Arkansas. Dan setelah pesan diterima, bergabunglah Joe menjadi kapten. Namun Joe langsung memberitahu jika kapal selam Tanpa Bay telah hilang sinyal dengan membawa 110 kru kapal, dan kemungkinan ada teman-teman mereka yang masih terjebak di sana. Maka dari itu, Joe meminta kepada para kru agar mau bekerja sama dan mematuhi perintahnya. Sejenak kita tinggalkan mereka dan akan diperkenalkan kepada seorang intelijen Amerika Serikat bernama Jenny Norquist, di mana dia datang untuk memberikan kabar kepada Komandan Fix tentang Presiden Rusia yang pergi ke Semenanjung Kola bersama para jenderal kepercayaannya. Dan diketahui jika sang presiden pergi untuk melakukan pertemuan dengan para menteri pertahanan Rusia yang bernama Laksamana Dmitry Durov. Di mana tentunya pertemuan mereka dilakukan saat terjadinya peristiwa serangan terhadap kapal selam Tanpa Bay, membuat Jenny berpikir jika serangan tersebut direncanakan oleh mereka. Maka dari itu dia meminta kepada Komandan Fix agar mengirim pasukan elit untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Film kemudian berpindah ke Tajikistan dengan diperlihatkan kepada pasukan penembak jitu Navisil yang sedang berlatih di bawah komando Bapak Bill Beman. Hingga tak lama kemudian setelah selesai latihan, sang komandan pun mendapatkan surat perintah dari pangkalan militer yang memintanya untuk menjadi mata-mata Amerika dan ditugaskan menyelidiki angkatan laut Rusia, tepatnya di perairan Polyarny. Sehingga tanpa pikir panjang, Komandan Bill meminta kepada para pasukan untuk berangkat ke Rusia. Sementara itu, kapal selam Arkansas mulai dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap kapal selam Tanpa Bay. Setelah menyelam beberapa jam ke depan, sampailah mereka di perairan Kola dan berhasil menemukan sinyal dari kapal selam Tanpa Bay yang sempat kehilangan sinyal beberapa jam yang lalu. Namun karena takut di dekat kapal tersebut masih ada musuh, kemudian Joe meminta para kru untuk meluncurkan drone air, di mana melalui drone tersebut akhirnya mereka berhasil menemukan kapal Tanpa Bay yang mengalami kerusakan akibat serangan torpedo, dan dapat dipastikan jika tak ada yang selamat dari ledakan itu. Karena melihat kerusakannya, Joe paham betul kalau kapal tersebut diserang menggunakan rudal torpedo, sehingga Joe bergegas meminta kepada semua kru untuk bersiap dalam mode tempur, karena kemungkinan musuh masih ada di sekitar mereka. Dan benar saja tiba-tiba Arkansas mulai mendeteksi adanya kapal musuh, sehingga untuk itu mereka langsung melakukan penelusuran dan berhasil menemukan kapal selam Rusia yang bersembunyi di bawah gunung es, di mana posisinya tepat di atas kapal Arkansas. Melihat akan adanya kapal selam Amerika, mereka yang mendapatkan perintah langsung dari Laksamana Durov segera melakukan serangan dengan menembakkan 2 rudal torpedo. Tetapi Arkansas dengan cepat langsung melepaskan alat pengalih sehingga serangan torpedo pun mulai mengejar alat tersebut. Bersamaan dengan itu Joe bergegas melakukan serangan dengan menembakkan torpedo ke arah musuh. Namun Joe tidak berhenti sampai di situ sehingga dia langsung mengarahkan kru kapalnya agar sesuai perhitungan dan
Ya, meski telah berhasil menghancurkan kapal selam Rusia, serangan torpedo yang dilayangkan musuh ternyata masih aktif dan sekarang mengejar Arkansas. Yang alhasil Joe meminta kepada mereka agar fokus mengalihkan serangan torpedo menuju kapal tanpa bay. Dan ketika sudah dekat, inilah yang terjadi. Tepat setelah kejadian itu, kru kapal Arkansas mulai mendapatkan sinyal dari kapal selam Rusia dan menyadari bahwa masih ada orang yang selamat dalam kapal tersebut. Di sisi lain, film berpindah ke pusat komando Polyarny, di mana Laksamana Durov mendapatkan kabar jika kapal Arkansas milik Amerika telah menenggelamkan kapal selam Akula milik Rusia. Dan Durov berpikir jika ini adalah serangan yang disengaja untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Maka dari itu, dia meminta izin kepada presiden yang bernama Zakharin untuk mengirim kapal penghancur Linikov dengan melakukan serangan balik. Akan tetapi, sang presiden tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan dan memilih untuk menghubungi Presiden Amerika Serikat terlebih dahulu. Di sisi lain, Laksamana Fix mendapatkan kabar tentang kapal Arkansas yang telah melakukan kontak serangan, sehingga dia langsung bergegas melapor kepada Admiral Endorgan, sehingga sang Admiral memutuskan untuk mengerahkan kapal perang induk ke area Laut Beran sebagai persiapan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Kembali ke kapal selam Arkansas, di mana mereka menemukan kapal Akula Rusia yang terdampar di dasar laut. Saat ditelusuri, ternyata bekas serangan tersebut bukan karena serangan dari luar, melainkan adanya ledakan dari dalam kapal. Yang artinya kapal ini hancur bukan karena serangan torpedo Amerika, melainkan sedari awal kapal selam Rusia telah disabotase agar meledak di saat Arkansas melakukan kontak serangan. Maka dari itu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Joe memberitahu kepada bawahannya agar mengevakuasi orang-orang yang selamat dalam kapal selam Rusia. Pada awalnya, para kru kapal menolak keras, terutama O'Brien, karena berpikir jika orang-orang yang berada di kapal selam Rusia adalah musuh yang menyerang mereka. Namun Joe yang masih dilema meminta anak buahnya untuk segera menyelamatkan orang-orang di dalam kapal tersebut, karena mereka adalah orang yang tahu semuanya tentang kejadian yang sebenarnya. Dan alhasil, kapal selam Arkansas mulai mendekati kapal selam Akula. Arkansas Mystic, flooding and equalizing skirt front. God damn it. Setelah menyelaraskan kedua kapal, ada 3 orang yang berhasil selamat, termasuk komandan mereka yang bernama Sergei Aronov, sehingga Joe meminta anak buahnya untuk mengamankan mereka sekaligus memberi bantuan medis karena mengalami hipotermia. Kembali kepada pasukan ofisial di mana mereka mulai melakukan terjun payung menuju ke titik pendaratan. Yang setelah berhasil mendarat, para pasukan kemudian bergegas mempersiapkan segala persenjataan sebelum pergi ke pangkalan Polyarny. Sesampainya di sana, Komandan Bill mulai meluncurkan alat mata-mata dan langsung memperlihatkan kondisi dermaga Polyarny ke pusat komando militer Amerika. Dan terlihat jika pihak Rusia sedang mempersiapkan kapal tempur untuk melakukan serangan. Di samping itu, ketika Presiden Zakharin akan mencoba menghubungi Presiden Amerika, tiba-tiba seluruh saluran di tempat itu pun malah terblokir. Dan ternyata orang yang telah memblokir sinyal tersebut tidak lain adalah Laksamana Durov, di mana tanpa persetujuan Pak Presiden, dia telah mengerahkan kapal penghancur Lev Henoko untuk memulai Perang Dunia Ketiga dengan Amerika. Sehingga karena tindakan Durov yang sangat semena-mena itulah membuat Pak Presiden pun mengamuk dan mengancam akan memenggal kepalanya. Akan tetapi, Durov malah berani melawan Pak Presiden dengan membunuh para menteri-menteri kepercayaannya ke dasar laut. Sehingga kejadian ini pun direkam langsung oleh pasukan ofisial dan otomatis dilihat oleh semua orang yang ada di pusat komando militer, yang tentunya akan menjadi peristiwa besar karena sudah jelas tujuan Durov adalah untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Bahkan serangan terhadap kapal selam tanpa bay di awal film tidak lain adalah rencana dari Laksamana Durov untuk mengadu domba antar Amerika dan Rusia. Sehingga tanpa pikir panjang, Admiral Denogan bergegas melaporkan kejadian ini kepada Ibu Presiden. Dan tidak lama kemudian diadakanlah pertemuan antara dewan, di mana dalam pertemuan itu Laksamana Denogan pun belak-belakan kepada Ibu Presiden untuk melakukan persiapan perang. Namun Jenny tidak setuju dengan saran tersebut karena langkah itulah yang dilakukan Durov untuk memicu perang.
Di tengah-tengah ketegangan itulah Laksamana Fix mulai mengutarakan pendapatnya untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari antek-antek Durov. Di mana dengan begitu, Zakharin akan mempunyai wewenang penuh untuk menghentikan aksi yang dilakukan Durov. Dan meskipun saran tersebut sangat beresiko, pada akhirnya Ibu Presiden pun setuju dengan saran dari Laksamana Fix. Admiral, take us to DEFCON 2. Do everything possible to avoid this. Singkat cerita, misi penyelamatan pun mulai disampaikan kepada Komandan Joe, di mana kapal Arkansas nantinya akan menjemput pasukan Navisial setelah berhasil menyelamatkan Presiden Zakharin. Tapi karena wilayah Polyarny penuh dengan ranjau dan sensor sonar, maka dari itu Joe meminta bantuan kepada Kapten Andropov sebagai tentara Rusia yang mengetahui seluk-beluk wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, Joe datang menemui Andropov dan belak-belakan mengungkap terkait kebenaran Amerika yang tak pernah melakukan serangan terhadap kapal selam Akula, melainkan ada pengkhianat yang sengaja mensabotase mereka dengan memasang bom peledak, di mana pelakunya adalah Laksamana Durov. Oleh sebab itu, Joe meminta bantuan Andropov untuk memandu Arkansas menuju perairan Polyarny demi bisa menyelamatkan Presiden Zakharin dari komplotan Durov yang melakukan kudeta. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada pasukan Navisial yang sedang fokus membuat strategi penyelamatan. Dan tidak lama kemudian pasukan patroli Rusia datang melapor akan adanya sinyal transmisi misterius sehingga Durov meminta kepada bawahannya yang bernama Komandan Uchok untuk melakukan patroli di sekitar pangkalan. Yang ketika sedang melakukan patroli mereka curiga dengan sebuah menara besar. Dan karena menara itu cukup tinggi, sang komandan Rusia pun mulai melakukan tembakan ke arah menara, di mana tembakan tersebut secara tak sengaja mengenai kaki dari salah satu pasukan Navisial. Namun meski begitu, si prajurit memilih diam menahan rasa sakit sampai mereka pergi meninggalkan menara. Di samping itu, kapal selam Arkansas telah berhasil mendekati perairan Polyarny. Dan disinilah ketegangan pun dimulai, karena wilayah tersebut sangat dijaga ketat oleh tentara laut Rusia. Tak lama kemudian, muncul Komandan Andropov yang setuju untuk membantu mereka melewati ladang ranjau. Pada awalnya banyak para awak Arkansas yang kurang setuju dikarenakan sistem kerja mereka yang sangat rahasia. Dan ini adalah pertama kalinya pihak Rusia melihat strategi Amerika. Tapi semuanya akan impas karena mereka akan saling membantu demi menghentikan peperangan antar kedua negara. Dan dengan mengikuti arahan dari Andropov, pada akhirnya kapal selam Arkansas dapat berhasil melewati banyak ranjau, termasuk sensor suara tanpa ketahuan pasukan laut Rusia. Selesai dengan itu mereka akan melewati ranjau peledak akustik, di mana ranjau ini akan meledak jika menangkap suara dari baling-baling kapal. Akan tetapi untung saja Andropov hafal dengan jalur rahasia untuk menghindari jebakan tersebut. Meski pada awalnya banyak kru kapal yang tak percaya karena di depan mereka terdapat tebing curam, tapi di saat kapal tiba di dekat sana, terlihat ada sebuah jalur kecil yang cukup untuk dilewati kapal selam. Dan perairan Polyarny akhirnya dapat mereka lewati, sehingga disinilah kru kapal Arkansas mulai percaya dengan Kapten Andropov yang juga memberikan rahasia pertahanannya kepada mereka demi menghentikan perang antar kedua belah pihak. Berpindah kepada tim Navisial di mana mereka mulai berenang untuk mencapai pangkalan Polyarny, sedangkan Martin yang bahunya sempat tertembak diminta agar kembali ke hutan dan mengawasi mereka dari kejauhan. Di saat ketiganya akan menyusup, tiba-tiba mereka menemukan salah seorang pengawal presiden Rusia bernama Asur yang ternyata masih hidup setelah dibuang ke dasar laut. Sehingga di sana Komandan Bill menjelaskan jika mereka adalah pasukan Navisial yang mendapatkan misi untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari antek-antek Durov. Menyadari hal tersebut, akhirnya Asur bersedia untuk bergabung membantu mereka. Tiba di dalam pangkalan, para pasukan pun langsung membunuh beberapa penjaga. Dan setelah itu lanjut meledakkan pintu ruangan tempat Zakharin disekap, tetapi karena suara ledakan itulah otomatis mulai menarik perhatian semua penjaga. Sehingga Durov meminta kepada semua antek-anteknya untuk membunuh para penyusup yang akan menyelamatkan Zakharin. Sehingga aksi tembak-tembakan yang sangat edan pun tak dapat terhindarkan.
Tepat setelah berhasil membebaskan presiden, pasukan Navy-SEAL segera membawa Jakarin pergi dari sana. Sedangkan si Asur akan tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian musuh. Namun dikarenakan musuh yang terus berdatangan membuat si Asur pun tertembak dan inilah yang terjadi. Dikarenakan ledakan tersebut membuat salah satu pasukan Navy-SEAL bernama John pun langsung terdorong keras saat mencoba turun dari atas bangunan. Sehingga Komandan Bill bersama yang lain segera pergi menuju ke sisi pantai demi menghindari serangan musuh. Tak lama kemudian mereka baru menyadari akan John yang telah meninggal karena benturan keras di kepala. Maka dari itu Bill bersama anak buahnya yang bernama Devin langsung berenang membawa Jakarin menuju ke titik jemputan. Di sisi lain, Joe sudah mengirimkan 2 awak kapalnya untuk melakukan penjemputan, sedangkan Komandan Bill dan yang lainnya masih dalam pelarian menghindari pasukan Rusia yang terus mengejar mereka. Sesampainya di jalur bendungan kering, pasukan Rusia mulai melayangkan tembakan secara membabi buta, sehingga membuat Komandan Bill dan Devin kewalahan untuk menyerang balik pasukan Rusia, terutama presiden yang terkena tembakan di perutnya. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan muncul tembakan sniper yang menyerang pasukan Rusia dan... Ternyata itu adalah aksi dari Martin yang bersembunyi di atas pepohonan. Setelah menembaki musuh satu persatu, Devin kemudian lanjut menembakkan bazooka untuk meledakkan mobil pasukan Rusia. Selesai dengan itu mereka bergegas menuju ke tepi laut meskipun musuh terus mengejar dengan pasukan penuh. Tidak lama kemudian kapal selam Arkansas pun mulai datang di mana Bill segera membawa Jakarin berenang menuju kapal selam. Dan untuk Devin yang kewalahan karena berjuang sendirian langsung berenang menyusul sang komandan. Tetapi karena pasukan Rusia menembaki mereka, pada akhirnya Devin pun tertembak dan tewas tenggelam di dasar laut. Berpindah kepada Komandan Bill yang berhasil mengantarkan Jakarin sampai ke kapal selam. Namun dia menolak ikut bersama mereka karena masih ada anggotanya yang masih berjuang di luar sana. Di sisi lain, Durov mendapatkan kabar jika Jakarin berhasil kabur bersama pihak Amerika menggunakan kapal selam. Maka dari itu dia meminta kepada antek-anteknya agar segera menutup semua akses jalur laut, serta memberikan perintah kepada kapal selam Yevchenko untuk menenggelamkan kapal Arkansas. Berpindah ke kapal selam penyelamat. Pada saat akan menuju kapal selam utama, kapal selam tersebut malah mengalami kebocoran akibat serangan tembakan yang bertubi-tubi. Tapi untungnya mereka berhasil tiba di kapal selam Arkansas tepat waktu. Kemudian langsung membawa Jakarin masuk ke dalam kapalnya. Namun hanya selang beberapa detik saja mereka mendapatkan serangan roket dari kapal selam Yevchenko. Sehingga dengan segera mereka langsung melepaskan kapal penyelamat agar yang terkena roket hanya kapal penyelamat. Tetapi meski begitu serangan bertubi-tubi masih terus berlanjut sehingga kapal selam Arkansas mengalami kerusakan parah. Maka untuk itu Joe meminta kepada kru kapal agar membawa Arkansas pergi sejauh mungkin. Bersamaan dengan itu serangan kapal Yevchenko semakin menjadi-jadi setelah melepaskan 2 rudal torpedo. Dan Joe yang tidak tinggal diam kemudian meminta agar melepaskan alat pengalih sehingga berkat alat tersebut 1 rudal torpedo pun berhasil disingkirkan. Selesai dengan itu, dia meminta kepada awak kapalnya untuk membawa Arkansas ke dasar laut yang penuh dengan lumpur demi memancing torpedo lain yang mengarah kepada mereka. Sehingga di saat kapal selam sampai di dasar laut, alhasil torpedo tersebut langsung meledak seketika. Di sisi lain kemudian film berpindah ke pusat komando militer Amerika, di mana Admiral Ed Organ yang mengetahui akan adanya ledakan di Polyarny berpikir jika ledakan tersebut berasal dari kapal Arkansas, membuat Denogan panik karena di dalam Arkansas ada Presiden Jakarin yang tentunya akan memperburuk masalah dikarenakan publik akan berpikir jika Jakarin tewas di tangan Amerika. Sehingga Denogan pun mulai mengarahkan pasukan militer sebagai persiapan jika Rusia menyerang ke mereka. Begitu pula dengan Durov yang sudah menyiapkan puluhan armada kapal laut untuk melakukan serangan. Berpindah kepada Martin di saat akan mencoba lari ke dalam hutan, sayangnya dia malah berakhir dikepung oleh musuh. Dan di saat Martin akan dieksekusi, tiba-tiba datang bala bantuan dan langsung bergegas membawa Martin pergi dari sana. Di sisi lain, Arkansas berhasil selamat dari ledakan torpedo, namun kapal mereka mengalami kerusakan parah serta kebocoran di ruang senjata, yang akibatnya 2 senjata tabung mengalami kerusakan dan tak hanya itu saja, mereka juga mendapati kalau Arkansas sudah dikunci sebagai sasaran empuk. Di saat itulah,
Andropov yang pernah menjadi komandan di kapal Lechenotko kemudian segera menghubungi kapal tersebut yang kini dikomandani oleh Kapten Vlad Sutrev. Dan disitulah Andropov mulai memanggil nama semua awak kapal kemudian belak-belakan jika sekarang dia ada di kapal Arkansas dan Andropov meminta kepada mereka agar menahan serangan. Namun Kapten Vlad yang heras babatok tetap mengancam akan membunuh mereka jika tidak menembak ke arah Arkansas. Sampai pada akhirnya Presiden Zakharin ikut turun bicara dengan berkata jika siapapun yang menyerang kapal Arkansas akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan negara. Mendengar hal itu, Vlad langsung melapor kepada Durov terkait pesawat tempur Lechenotko yang menolak menyerang Arkansas. Dan alhasil, Durov memutuskan untuk melakukan serangan dari pangkalan Polyarny. Sedangkan orang-orang di pusat komando militer yang melihat kejadian ini tentu memperbolehkan Joe untuk melakukan serangan balik. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Joe meminta kepada kru kapal agar dalam posisi siap bertempur dan siap menembakkan misil ke arah pangkalan. Tak lama kemudian Durov menembakkan beberapa misil ke arah Arkansas. Sedangkan kru kapal Arkansas juga siap untuk melakukan serangan balik, hanya tinggal menunggu aba-aba. Namun saat misil musuh sudah mendekati Arkansas, Joe tetap saja tidak memberi aba-aba sehingga tepat di saat misil mendekat, tiba-tiba serangan beruntun dari kapal Lechenotko berhasil menghentikan serangan Durov, di mana hal tersebut membuktikan jika kru kapal Lechenotko masih tetap setia kepada Kapten Durov. Dan tak hanya itu saja, mereka juga melepaskan rudal ke arah pangkalan Polyarny dan langsung membunuh Durov beserta antek-anteknya. Kini semua orang di dalam Arkansas pun mulai merasakan lega, begitu pula dengan Laksamana Fix yang mendapatkan ucapan selamat dari Denogan setelah perang berhasil dihindari. Tidak lama kemudian kapal Arkansas bergegas menuju pangkalan Rusia untuk mengantarkan Presiden Zakharin serta Kapten Andropov ke negara mereka. Dan sebelum perpisahan, Andropov mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan pemimpin Komandan Joe yang berani mengambil resiko selama menjalankan tugasnya. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada Komandan Bill dan Martin yang mulai dievakuasi menuju kapal Arkansas, sehingga pada akhirnya mereka lanjut melakukan perjalanan kembali ke Amerika dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Rusia. Tamat.